Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang aktif membelah secara mitosis sehingga tumbuhan mengalami penambahan volume dan tinggi. Jaringan meristem biasanya disebut juga dengan jaringan yang aktif membelah. Lalu jaringan meristem ini berfungsi sebagai jaringan embrionik untuk membentuk sel baru. Sel baru ini nantinya akan berdiferensiasi menjadi jaringan lain. Lalu jaringan meristem mempunyai jenis berdasarkan posisinya. Ada meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Meristem apikal ini terletak di pucuk utama dan pucuk lateral serta ujung akar. Sedangkan meristem interkalar ini terletak di antara jaringan dewasa. Sedangkan jaringan meristem lateral ini terletak di temukannya permukaan organ tersebut. Lalu jaringan meristem ini juga mempunyai jenis berdasarkan asal-usulnya, ada meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer ini berasal dari proses promeristem. Promeristem itu merupakan bagian awal meristem yang sudah ada. Lalu meristem primer ini juga mempunyai sel yang berkembang langsung dari sel embrionik. Lalu ada meristem sekunder. Meristem sekunder ini berasal dari sel dewasa yang sifatnya nanti akan berubah menjadi sel meristematik. Lalu biasanya berbentuk pipih atau prisma. Yang kedua, ada jaringan dewasa. Jaringan dewasa merupakan jaringan tumbuhan yang tersusun atas sel-sel yang telah berhenti membelah dan mengalami diferensiasi dan spesialisasi fungsi dari sel-sel hasil pembelahan meristem. Adapun sifat-sifat jaringan dewasa yaitu: pertama, tidak mempunyai aktivitas untuk memperbanyak diri. Yang kedua, kadang-kadang selnya telematik. Dan yang terakhir, di antara sel-selnya dijumpai ruang antar sel. Jaringan Colen-Kim. Jaringan Colen-Kim adalah jaringan yang berfungsi sebagai jaringan penguat atau penyokong pada organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. 2. Jaringan Sclerenchyme. Jaringan Sclerenchyme adalah jaringan penguat atau jaringan penyokong dengan dinding sekunder yang tebal karena mengandung zat lignin. Jaringan Sclerenchyme ini hanya dijumpai pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya ada xilem dan floem. Xilem adalah jaringan pengangkut tumbuhan yang berfungsi untuk mengangkut air, garam, dan mineral dari akar ke daun. Umumnya, xilem terdiri atas sel mati dengan dinding tebal dari bahan lignin. Fungsi xilem yaitu untuk mengangkut hara dan air dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang kedua ada floem. Floem adalah jaringan pembuluh tapis yang bertugas mengangkut makanan yang dibuat di daun selama fotosintesis untuk didistribusikan ke bagian tumbuhan lainnya. Jaringan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Tipe berkas pengangkut adalah susunan jaringan yang terdiri dari xilem dan floem yang mengalami diferensiasi serta spesialisasi bentuk sedemikian rupa. Lalu ada 6 tipe berkas pengangkut pada tumbuhan. Yang pertama, kolateral tertutup. Antara xilem dan floem terdapat kambium di tengahnya, sedangkan kolateral terbuka. Antara xilem dan floem tidak terdapat kambium apapun. Dan yang ketiga ada bikolateral, yaitu xilem diapit oleh 2 floem yang terdiri dari floem atas dan floem bawah. Dan yang keempat yaitu ada konsentris ampifasal, yaitu floem dikelilingi xilem, sedangkan konsentris ampikribal yaitu xilem dikelilingi floem. Dan yang terakhir yaitu ada radial. Xilem dan floem letaknya berselang-seling membentuk jari-jari lingkaran. Yang terakhir, ada jaringan sekretoris. Jaringan sekretoris merupakan jaringan tumbuhan yang terdiri atas satu sel atau lebih yang berfungsi sebagai tempat pengeluaran senyawa-senyawa dari dalam tumbuhan seperti air, mineral, lendir, getah minyak, dan lemak. Di dalam jaringan sekretoris terdapat sel kelenjar, saluran kelenjar, dan saluran getah. Sel kelenjar berasal dari parenkim dasar yang mengalami diferensiasi dan mengandung senyawa hasil metabolisme. Disebut ideoblas kalau bentuknya berbeda dengan sel-sel yang ada di sekitarnya. Lalu ada saluran kelenjar yang
terdiri dari sekelompok sel berdinding tipis dengan protoplas yang kental mengelilingi suatu ruang yang dihasilkan oleh sel-sel tersebut. Lalu ada saluran getah yang terdiri dari sel-sel yang mengalami fusi, membentuk suatu sistem jaringan menembus jaringan-jaringan lain dalam tumbuhan.